Horas, horas, horas. Salam dari kami kepada semua pecinta keadilan, pejuang keadilan dari Sabang sampai Merauke dan yang ada di luar negeri. Dari kami, dari tepian dan Toba yang indah. Oke, sekarang kita bahas lagi ya. Kita angkat ada seorang anak manusia usia 13 tahun bernama Afif Maulana di Sumatera Barat, Padang ya. Tetangga kami itu, Sumatera Utara ya. Nah, kita angkat lagi ya, kejanggalan, bukan hanya kejanggalan ini ya, pasti rekayasa ini. Belajar dari kasus Jessica, diakui override. Nah, ini juga ditirulah rekayasa itu di mana di Polsek Kuranji ya, tentang CCTV yang katanya override atau terhapus otomatis karena kapasitasnya katanya hanya 11 hari. Ya, oke, kita dengarkan dulu kronologinya ya. Oke, lanjut. Ini kronologi yang saya rangkum dari sejumlah sumber ya. Kronologi CCTV Polsek Kuranji terhapus katanya. Pada tanggal 9 Juni 2024 pukul 02 hingga 08 WIB terjadi operasi pencegahan tawuran polisi menangkap 18 anak dan pemuda dan dibawa ke Polsek Kuranji. 18 Juni. Ya, jadi ada operasi pencegahan tawuran. Tanggalnya berapa itu? Tanggal 9 Juni. 9 Juni 2024. Ya. Jadi dalam operasi tadi tertangkaplah 16 anak dan remaja dan pemuda maksudnya ya. Lalu di tanggal 9 Juni juga yang sama pukul 11.55 WIB. Jadi ini pukul 11 setelah jam 8 tadi ya, masih pagi hari, Afif Maulana ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji. Jadi 9 Juni pukul 11 ya, WIB sekitar 11.55 WIB ya. Nyaris jam 12 Jadi, siang. Afif Maulana ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji ya. Dan ketika itu pihak polisi katanya tidak langsung memeriksa CCTV di Polsek Kuranji. Jadi alasannya tidak langsung. Polsek atau polisi tidak memeriksa langsung ya tanggal 9 Juni 2024 itu memeriksa langsung CCTV di Polsek Kuranji. Alasan lagi. Oke, lanjut. Lalu tanggal 23 Juni 2024 Polsek baru memeriksa CCTV tadi. Jadi 14 hari setelah viral. Jadi setelah 23 Juni viral ya. 2 minggu ya. 23 Juni, sebelumnya tadi kejadian 9 Juni. Nah, ini 23 Juni baru diperiksa. Apa itu? Ngakunya ya, DVR dari CCTV di Polsek Kuranji itu. Terus? Nah, anehnya Kapolda Sumbar Irjen Suharyono malah mencari pihak yang menyebarkan, memviralkan kasus Afif Maulana karena telah dituding telah melanggar Undang-Undang ITE. Jadi untuk menutupi kasus ini menyebar, malah Kapolda Sumatera Barat itu Irjen Suharyono malah mencari orang yang memviralkan. Bayangkan, karena dituduh Undang-Undang ITE. Inilah Undang-Undang ITE ini selalu dipakai oleh penguasa untuk keterbukaan ya, melarang keterbukaan informasi publik ya. Ini kan Pak Prabowo pecat ini orang Pak ya. Apa hak dia itu melarang-larang orang memviralkan kasus ya? Kapoldanya ini apa hak dia untuk menutupi? Suharyono ini pecat pidanakan ini Pak. Ini kan pelanggaran hak orang berpendapat gitu loh. Memang siapa Anda gitu loh ya, mengancam-ancam dengan undang-undang ITE terus ya, untuk membungkam masyarakat beropini, mencari kebenaran. Pecat ini Pak Suharyono ini Pak, Mr. Prabowo Subianto. Oke, lanjut. Ya, ada juga informasi, ini bukan kronologi lagi ya. Menurut Indira yang dari LBH sana, jarak antara TKP jembatan tadi ke Polsek Kuranji itu hanya sekitar 200 meter. Jadi jarak TKP itu ya, jembatan Kuranji ke Polsek itu hanya 200 meter. Iya, dekat. Gitu. Terus menurut kalau versi dari LBH, menurut mereka adik kita ini yang bernama Afif disiksa dulu di jembatan tadi, kan di situ katanya TKP-nya ya. 9 Juni itu ya. Itu lalu
baru dibawa, disuruh jalan jongkok, dianiaya lah, maksudnya dibawa di polsek juga dianiaya karena ada kesaksian dari yang hidup. Kan mereka ada 18 lain, berarti total 19 ya. Jadi dari keterangan 18 lain diperolehlah keterangan-keterangan. Jadi mereka disiksa. Bahwa Afif Maulana ya menurut LBH Padang itu ya dibawa ke polsek itu. Iya, gitu loh. Gitu. Nah, kalau menurut dari konpresnya, adik kita ini katanya karena dia terburu-buru lari, ketakutan menghindari operasi tadi, dia melompat diri ke jembatan gitu loh. Menurut versi kepolisian ya gitu. Tapi menurut LBH dan keluarga ada jejak sepatu di punggung di tubuh korban Afif ini. Gitu jadi kan pertentangan argumen itu ya, kedua argumen itu sebenarnya gampang sekali ya diselesaikan dengan bukti ilmiah, bukti material, yaitu video CCTV yang ada di Polsek Kuranji, dan selalu lagi alasan berulang terus DVR override atau terhapus otomatis. Padahal pada saat konversinya Irjen Suaryono ini cuma mengakui saja lewat mulut. Menurut tim ahli kami, tim IT kami Polda Sumber sudah override. Ya, dikiranya semua netizen itu bodoh, ya. Bodoh, ya. Tanpa ada bukti ilmiah seperti metadata. Ya, metadata DVR itu kan semacam hard disk itu ya. Nah, itu kan punya metadata itu. Di situ ada, bisa dilihat statusnya manual deletion atau overwritten. Itu blok memorinya juga ada. Setiap status blok memorinya itu. Gitu loh. Itu harus ditunjukkan, harus diperiksa. Itu loh, bukan pengakuan saja dari ini. Dari tim ahli dia bilang dikiranya semua netizen bodoh apa ya. Inilah Pak Prabowo bentuklah tim ya HAM ya lewat menteri menteri HAM ini Bapak Pigai Natalius Pigai ya. Ini ada seorang anak manusia ini, coba Pak Pigai telusuri di DVR itu ya. Apa bukti ilmiahnya itu sudah override gitu. Karena kalau override bukan harus semua itu, ada blok-blok datanya, statusnya, ada flag variabelnya itu, manual deletion atau overwritten kan gitu. Bukan hanya keterangan yang berbau mistis ya, itu kan mistis itu. Ini kita dipaksa percaya tanpa ada bukti ilmiah, gitu loh. Ya. Inilah perlu diperiksa ini Pak Prabowo, ya Irjen Suaryono nih, biar jangan semena-mena ngaku-ngaku tim ahli dari IT-nya ya. Kalau tidak ada bukti ilmiah, kita tidak bisa percaya gitu. Mana mungkin kita bisa percaya kalau cuma statement tanpa ada didukung oleh bukti ilmiah di konversi ya. Itu kan sama aja kita percaya monyet terbang. Ada dilihat orang sana monyet terbang ya, punya sayap, terus kita percaya gitu, nggak ada buktinya kan, itu sama saja itu. Oke, lanjut. Iya, kejanggalan yang dinyatakan LBH dan keluarga seperti itu Pak, karena jembatannya juga kan katanya dari luka adik kita ini tidak mungkin itu luka melompat. Mungkin pikiran mereka kalau orang melompat mungkin 5 meter ya dalamnya itu akan pecah kakinya. Terus saya juga bingung ya, ahli forensik dokter itu bisa menyimpulkan dia jatuh atau tergelincir ya ke jembatan tanpa didukung oleh bukti-bukti lain ya, langsung dia simpulkan. Dokter forensik kok bisa menyimpulkan seperti itu? Kan itu bukan arenanya ya, bukan domainnya ya. Harusnya didukung oleh CCTV yang ada di jembatan Kuranji itu harusnya, atau CCTV yang ada di Polsek Kuranji itu kan jump into conclusion ya. Tidak pernah saya tahu seorang dokter forensik menyimpulkan seperti itu cara matinya orang, tetapi mungkin karena luka-luka di sini, luka-luka di situ, luka-luka memar, itu aja. Kalau kesimpulan jatuh ya dari jembatan itu kan penyidik harus menyesuaikan dengan bukti-bukti lainnya, bukti material lainnya atau kesaksian orang kan gitu. Ini kan makanya saya bilang Pak Prabowo ya, ini Pak ya, ini sangat berpotensi ya tindakan kriminal melanggar hak asasi manusia. Karena saya sangat tidak percaya ya DVR di Polsek Kuranji itu
overwritten, terhapus otomatis hanya karena ya 9 Juni kejadian terus viral tanggal 23 Juni 2024 baru dia periksa video CCTV di Polsek Kuranji. Itu konyol itu, Pak. Ya. Kalaupun itu benar, berarti ya, Kapolda Sumatera Barat ini, Irjen Suaryono ini sudah sangat ceroboh. Gitu. Tidak layak orang ini menjadi polisi. Harusnya kan apapun kejadian, viral atau tidak, kumpulkan semua bukti material. Kalaupun itu benar, itu override. Meskipun saya tidak percaya, ya, belajar dari kasus Jessica Kumala Wongso dan kasus di Vina Cirebon, ya. Di kasus Jessica Wongso override juga ngakunya itu Sandi Andika. Ini terus akan diulangi. Ya, jadi kalau ada kasus-kasus semacam ini, tinggal polda-polda yang lain tinggal bilang aja override. Panggil ahli IT-nya di polda sana, bilang aja sudah override tanpa didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Padahal Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ngakunya scientific crime investigation. Mana saintifiknya Pak Listio Sigit Prabowo? Cuma pengakuan. DVR itu punya metadata. Ya, jadi Pak Natalius Pigai bentuk ya tim pencari fakta, ya, khususnya ahli-ahli di bidang IT untuk memeriksa DVR itu, metadata yang sesungguhnya. Banyak yang artefak digital yang perlu kita pelajari untuk mengetahui itu manual deletion atau penghapusan manual atau terhapus otomatis, ya. Di blok-blok memori mana dia terhapus otomatis atau manual deletion. Itu gampang itu, Pak Natalius Pigai. Tolong support LBH Padang di Sumatera Barat dan keluarga almarhum Afif Maulana untuk mencari kebenaran sesungguhnya. Ini nggak boleh didiamkan ini. Kalau didiamkan maka akan terjadi polda-polda lain. Dan alasannya nanti sama saja, override, dan override. Padahal itu kecerobohan yang paling fatal, ya, oleh seorang Kapolda. Oke, sekian dulu. Ada lagi? Saya tambahkan, saya tadi koreksi. Ternyata dari tim TV One yang mendatangi lokasi, ketinggian jembatan tersebut adalah 14,7 meter. Tapi dari konpresnya Kapolda 12 meter. Ya anggaplah 13 meter atau 14 meter. Tapi itu kalaupun dia melompat ya, itu harusnya sudah tidak utuh harusnya ya. Makanya saya bilang ya, poin pertama adalah verifikasi DVR CCTV di Polsek Kuranji. Periksa metadatanya secara seksama dan detail, ya. Kalau di situ ditemukan manual deletion, penghapusan manual, berarti obstruction of justice itu Kapolda Sumatera Barat, ya, Irjen Suaryono, ya. Berarti memang ada di situ bukti telak yang sengaja dihapus dan disembunyikan untuk membantah statement dari polisi jatuh Afif Maulana. Ya, berarti di situ Afif Maulana berada di Polsek Kuranji. Kalau itu dilakukan manual deletion, penghapusan manual, itu aja. Kalau dihapus secara manual berarti benar sesuai dengan keterangan LBH Padang, ya, bahwa Afif Maulana, almarhum Afif Maulana itu dibawa ke Polsek Kuranji, tidak tewas jatuh, tergelincir atau menjatuhkan diri di jembatan Kuranji. Itu aja kesimpulan yang paling sederhana. Pecat dan pidanakan Irjen Suaryono, ya, karena kalau terjadi penghapusan manual dari metadatanya itu, maka dia telah melakukan, dan jajarannya ya, melakukan obstruction of justice. Itu tidak bisa dibiarkan itu. Demi NKRI, Pak Natalius Pigai, Anda aktivis, ya, berjuanglah sesuai dengan jiwa aktivis. Jangan pernah takut pada apapun, ya, siap mati. Itulah jiwa aktivis sesungguhnya, ya. Waktu kuliah pun saya aktivis, meskipun aktivis amatir, ya. Oke, sekian dulu dari kami, Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.